Oke, sip, Halo, sip kok. iya, Aman, aman. sorry, Gimana tuh? rumahku di dalam gua ini kayaknya nih. Gimana kok, gimana? Iya, IHSG ya. Sebetulnya sih kalau kita bilang memang sejak dia gagal break all time high, dia kan memang cenderung bikin lower base ya. Lower base-nya kan memang kita expected di 7.000 7.020. Nah, kemarin sih sempat minggu lalu lebih tepatnya, itu kan kita udah agak seneng tuh suku bunganya naik, market responsif bagus, inflow bagus. Terus kalau kita ngelihat kemarin juga oke lah ya, walaupun beberapa second liner udah banyak yang tertekan lah dari Jumat, Sabtu, Jumat, Senin, Selasa itu kan udah tertekan. Nah, masalahnya yang menarik itu hari ini nih. Hari Hmm, ini satu sesi pertama menurut saya itu masih inflow. hmm, Setengah akhir tiba-tiba terjadi panic selling, nggak peduli blue chip, nggak peduli second liner, third liner, semua tiba-tiba haki gitu kan. hmm. Jadi kalau kita lihat IHSG-nya apakah koreksi sehat? Ya IHSG sekarang di posisi 7.070 ya. Ya, Potensinya nggak jauh lah ya, 7.070, 7.080 kan ini memang support kecil sebelum ke 7.020. Koreksinya sehat, tapi uang kita yang nggak sehat nih. bener sih kok. Bener sih. Koreksi Korek, ISG-nya sehat. iya, koreksi cuma uang kita sehat nih. Iya. Fotonya batuk-batuk kok. Koreksinya sih sehat ISG-nya. Kita punya foto yang luar biasa turunnya. Kemarin ada yang bilang, oh lu salah sih, lu ngambilnya bakri doang. Oh lu salah sih, ngambilnya gorengan doang gitu kan. Switching ke blue chip, hari ini kebanting semua juga gitu kan. Bener. Gak ada bedanya Jadi, sebenarnya. jadi trailernya itu lewat mana? Lu mau lewat ke bakri ke lindes trailer, lu mau ke gorengan lain ke lindes dump truck, lu mau ke blue chip hari ini juga gitu kan. Ya, sama aja. Iya, jadi memang ya memang berpengaruh ke semua ya kok ya nggak cuma maksudnya nggak cuma satu satu semacam satu kumpulan tapi ya semua rata gitu. Ya Ya, masalahnya di semuanya. benar. Oke, Dan tapi memang secara teknikal ya, aku ngelihat kemungkinan IHSG bentuk head and shoulder nih. ya betul bisa jadi. Jadi head and shoulder, kita pick shoulder kanan mungkin ada di 7.200 sampai 7.210 ya. Hmm, Ya temanya sih menurut saya SOS ya, sell on strength. ya, sell on strength ya. Berarti teman-teman yang punya barang mungkin coba cari sell ya, cari sell di 7.200-an ya. Yap, sebetulnya saya itu tema dari 10 hari pertama September itu saya udah tema SOS sih. Cuma memang kan begitu marketnya koreksi agak ngelidis gitu kan. Jadi kita Hmm, berharap buat trading pendek-pendek, memang marketnya lagi nggak happy nih buat trading pendek-pendek. ya betul. Betul. Jadi volatilitasnya memang tinggi banget ya kok ya. Memang akhir-akhir ini sih lebih tinggi lah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ya paling simpel lah. Hari ini kita katakanlah kita orang yang lurus gitu ya, mau trading Bank Mandiri gitu kan. Secara teknikal udah bagus. Kita masuk pagi jeder. Udah naik bener nih. Wah, teknikal udah bener. Setengah jam terakhir juga digorok sampai merah gitu kan. Iya sih, Yang mau benar. disalahin siapa gitu. Terus Telkom oke lah. Telkom aku sempet TP ya. Masuk 4370, 4380, TP1 4510, 4520 tadi hit, sempet ragu mau buang semua karena flow-nya kok kelihatannya bagus. Sampai 4530, ternyata ya digorok juga tutupan gitu kan. Iya, 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 benar. Memang ini sih, memang volatilitas market akhir-akhir ini yang agak ini. Nah, kita pindah dulu kok. Kan kita udah bahas IHSG nih. Tadi udah dibahas detail ya. Mungkin kita akan bahas soal inflasi kok. Inflasi kan tinggi ya. Dan memang kemungkinan Nah, Fed naikin suku bunga untuk meredam inflasi ini kan masih panjang nih ceritanya. Europe juga sekarang struggling ya gitu ya. Nah, mungkin nggak sih kok
kalau menurut pandangan Koko ya, akan ada krisis yang lebih besar yang belum diprediksi atau belum di price in lah oleh market sendiri. Kalau saya lihat sebetulnya prahara September ini kejadian karena dari market Amerika sendiri itu over. Jadi ketika kita ngelihat CPI dan September di bulan Juli Agustus, berarti kan data Juni Juli ya. Ya, Waktu itu CPI kan core CPI udah melandai turun, terus juga total inflation juga turun. Market merasa bahwa eventually inflasi sudah terkontrol dan the Fed dari hawkish akan menjadi dovish terutama di kuartal keempat. Ternyata kemarin waktu bulan September keluar CPI bulan Agustus, apa yang diprediksi lebih rendah ternyata turunnya juga nggak signifikan gitu kan CPI kan core inflation gitu kan. Nah, dari sini mereka baru sadar bahwa apa yang mereka selama ini pikirkan bahwa inflasi itu bisa balik normal, itu sebetulnya nggak akan terjadi. Jadi kita inflasi ini nggak akan normal, tapi akan balik ke new normal. Jadi kalau kita ngomong zaman dulu inflasinya mungkin setengah 1%, sekarang bisa sampai 8, sekian persen, ya jangan balik 1% lagi gitu kan. Menurut saya bisa balik 4-5% aja udah bagus. Jadi apa yang dilakukan mereka, kenapa dia proyeksi sampai Fed rate tahun ini dan 8,4, tentunya di itu bahwa masa new normal dari inflation rate mereka adalah di sekitar 4-5%. Dan Amerika seperti kita tahu telat inflasi. Nah, inilah yang membedakan kita dengan Amerika. Walaupun kita sempat denial masalah inflasi, bulan 4, bulan 5 itu sebetulnya kita bisa naikin lebih cepat. Ternyata kita baru mulai naikin beberapa bulan setelahnya gitu kan. Di bulan 8 dan bulan 9 seperti itu kan. Tapi itu pun menurut saya udah respon yang cukup bagus dari central bank kita. Karena ketika kita nggak naikin suku bunga waktu tanggal 22 September, itu winter coming. Nah, kita ngomong apakah ada bigger crisis coming? Seperti yang kita tahu, saya selalu bahas ancaman kali ini sebetulnya bukan dari Amerika pertama, tapi dari debt crisis di Eropa. Kenapa debt crisis di Eropa? Kita tahu nih, dalam krisis energi dan krisis komoditi 2022, yang paling kepukul itu adalah Eropa, terutama Eropa Barat. Di mana mereka nggak punya resource gitu kan. Dan semua ketergantungan dari Rusia. Nah, kita tahu sendiri harga gas di Eropa ini udah nggak masuk akal. Sehingga beberapa industri pilih untuk tidak berproduksi daripada mereka pass on produksi. Nah, apabila banyak industri-industri yang memilih untuk tidak bisa produksi, berarti negara ini kan nggak punya income dari pajak. Sedangkan negara ini punya kewajiban utang. Nah, mereka ada kewajiban masyarakat, terutama ketika harga energinya mahal. Mereka nggak mungkin serta-merta, ya gue nggak mau tahu, gue pendapatan turun, gitu kan. Nah, ini yang kan Eropa Barat udah mulai di lampu kuning nih. Kita tinggal nunggu satu trigger negara mana yang meleduk duluan. Nah, ketika Eropa meleduk, negara manapun itu yang consider negara gede ya, entah itu Jerman, entah itu Prancis atau nah ini pasti dampaknya global. Kayak gitu. Ya banyak pasti kita outflow lah. Dan kita juga perlu tahu Dow Jones udah break level psikologinya ya. Dan kalau 29 break lagi, menurut saya kemungkinan bisa tes ke 25.000. 25.000 ini angka kritis. Kalau 25.000 ini pecah, itu bisa mempercepat flow dari emerging market. Karena semua market ini relatif. Duit dari smart money ini cenderung memilih mana yang relatif lebih murah daripada market lainnya.
Hmm. Ketika uh, di Dow Jones sudah under 25.000 dan kita masih di 7.000, menurut saya mereka pasti akan cut off di sini untuk mulai uangnya balik ke Amerika. Seperti itu. Hmm. Oke. Jadi caranya seperti itu tuh. Akan sedap. Iya, iya, iya. Berarti sebenarnya kuncinya di Eropa ya, kok ya. Karena Eropa ini kan memang ada masalah di debt-nya, terus memang komoditi juga nggak punya. Jadi Benar. memang kita tunggu dari Eropanya ya. Jadi memang di Eropa ini agak kesulitan sekarang ini. Lebih sulit Ya, bahkan dari Amerika. benar. Dan jangan lupa, ketika katakanlah nih Eropa bisa selamat, bisa mitigasi. Bayangan saya kan bulan 10-11 ini kalau mau ada meleduk, meleduk. Kalau nggak meleduk, kita jangan senang. Hmm. Next, kita menghadapi yang namanya commodities meltdown. Hmm. Ya, Karena negara yang negara maju nih, itu kan udah mulai satu-satu resesi. Yang ya. namanya itu pasti akan mengganggu yang namanya demand. Hmm. Ketika supply kita terbatas dengan demand normal, harga naik. Ya. Tapi ketika demand yang normal mulai turun, ya ini bisa jadi menyesuaikan dengan supply yang terbatas itu, sehingga akan terjadi equilibrium baru, harga komoditas bisa meltdown. Hmm. Ya, ya. Nah, ini waspadai. Jadi, kalaupun Eropa itu bisa dimitigasi, nggak jadi krisis gede, jadinya krisis kecil-kecil, resesi kecil-kecil, ya yang berikutnya kita lihat, resesi sedikit kali banyak sama dengan demand drop banyak. Iya. Kita tolong winter, tapi ketika kita udah masuk Q1 2023, siap-siap. Fasten your Iya. seatbelt. Kayak gitu. Berarti tahun depan lebih lebih ini lagi ya, Boy ya, lebih proyeksinya lebih nggak friendly lah di stock market ini lebih nggak friendly di Q1. Yes, yes. To be honest, tahun depan sih kayaknya better kita stay cash sambil nunggu mulai bottoming, kita baru mulai masuk bertahap. Bagi saya seperti Oke, itu. Karena bagi saya gini, oke, katakanlah ternyata marketnya tidak sesuai yang kita prediksikan, kita udah terlanjur stay cash gitu kan. Paling mentok apa sih, kita gagal cuan kan. iya iya iya, betul Daripada kita maksain masuk, kita rugi. Ya mendingan saya nggak jadi cuan daripada rugi gitu. betul Kayak betul, gitu. iya iya, oke oke. Tadi kok Bernard udah bahas soal tadi Europe krisis yang lebih besar ke depan gitu ya. Nah, terus kita mau bahas ini kok. Kan kemungkinan besar ya, karena The Fed-nya naikin suku bunga terus, BI kan akan ikut menjaga spread ya, supaya memang nggak outflow gitu ya. Nah, kira-kira menurut kau Bernard dengan kenaikan suku bunga yang akan progresif gitu ya, dari BI juga dan The Fed juga akan agresif juga gitu ya. Nah, menurut kau Bernard nih, pengaruhnya ke IHSG itu justru akan positif karena yang kemarin kan sudah di price in memang positif, atau justru malah kedepannya malah makin lama makin negatif ini gitu kok. Bagi saya, ketika suku bunga ini naik, katakanlah nih, sekarang kan udah 4,25 ya. Ya, 425 betul. Kalau saya sih, ya di level 5,5 sampai 6% BI rate kita, itu masih akan direspon positif. Oke. Lebih dari 6%, efeknya udah negatif. Oke, lebih dari 6% sudah negatif ya. Iya. Jadi at certain level, kita merasa ini adalah dari suku bunga rendah menjadi suku bunga normal. Tapi Hmm. ketika dari suku normal menjadi money tightening, di atas 6% itu menurut saya udah ke arah money tightening. Di kala kondisi seperti ini, nah ini pasti kontraksinya luar biasa juga gitu. Iya, iya, iya. Oke. Berarti sebenarnya kalau kita bilang ya kok, kan The Fed ini kan akan naikin suku bunga ya. Bahkan Powell pun Ya, bilang mau mau tekan inflasi sampai 2%. Sebenarnya realistis nggak sih kok? Maksudnya enggak, dia tekan sampai 2%. Nggak realistis ya? enggak. Jadi sebetulnya saya setuju tuh, kemarin saya baca. Powell apologize for all US citizen. Saya setuju karena terjadinya kondisi Amerika yang sekarang ini karena keterlambatan Powell dalam respon kebijakan. Dia selalu berada dalam alasan
oh tenang, inflasi itu cuma sementara. Hmm. Inflasi eh, hanya peralihan dari kita yang low base karena COVID menuju normal.